Gadis merencanakan kejahatan. Kalau tertangkap akan dipenjara selamanya. Dia menjahit foil perak ke gaunnya, membuat perangkat anti radiasi inframerah, lalu mendapatkan alat penyalin sidik jari. Dia mengenakan gaun foil perak untuk bekerja. Nina menatap pena. Akhirnya pria itu meletakkan pena di atas meja. Nina memperhatikan sidik jari dalam pena. Pelacak mendeteksi hal aneh. Mendekatinya untuk melakukan analisis. Mendeteksi peregangan. Berkeringat. Status ini membuktikan dia mampu melakukan kejahatan. Dia mengusap keringat di roknya. Alat pelacak semakin dekat menganalisisnya. Nina meletakkan tangannya di atas meja. Melihat alat pelacak lalu dengan cepat memasukkan pena ke dalam saku rok. Alat pelacak mulai menganalisa tangan Nina. Mesin duplikat sidik jari sedang berfungsi. Dan telah mencapai 50%. Tetapi ditutupi oleh foil perak dan kehilangan penglihatannya. Alat ini juga gagal memeriksa pelanggaran. Dia mengembalikan pena ke tempat semula. Lalu menanyakan pendapatnya tentang kontrak. Dia bilang kalau menghadapi bos aku sedikit tegang. Melihat pena di bawah kakinya. Dia berusaha mengembalikannya ke tempat semula. Melihat sedotan. Dia meletakkan tangannya di belakang sedotan. Dan sengaja menjatuhkannya ke tanah. Semua orang melihat ke arahnya. Dia meminta maaf lalu memasukkan pena ke dalam tabung. Alat itu melihat hal abnormal. Ketika pulang kerja, ada orang yang memanggilnya. Dia takut dan perlahan menoleh ke belakang. Ternyata itu hanya orang iseng. Dia mengendarai sepedanya. Melihat alat pelacak di sampingnya, dia tetap bersikap normal. Besoknya saat pergi bekerja, melihat tidak ada orang di sekitar, dia mengambil alat salinan sidik jari, lalu meletakkannya di printer. Salinannya berhasil dicetak. Lalu Nina memasukkannya ke dalam tas. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia menyesuaikan layar, membuka struktur perusahaan, akhirnya menemukan cara untuk mengurus peralatan. Dia menyelinap naik ke atap perusahaan, mencari alat bertekanan tinggi, lalu mengambil tongkat dan menyeka alat itu, agar dia dapat bersembunyi di alat itu. Pelacaknya tersetrum. Tak lama setelah perangkat elektromagnetik itu rusak, sebuah perangkat baru diaktifkan, mulai menggantikan pekerjaan yang rusak. Nina dengan cepat meninggalkan atap, lalu bergegas menuruni tangga. Melihat rekannya lewat, dia buru-buru bersembunyi, menggunakan kamera ponsel untuk mengamati. Alat pelacak baru saja menemukan peralatan yang rusak. Ini mulai diumumkan. Setiap perangkat mencari Nina dalam radius 1 km. Nina menyelinap ke ruang server. Mendengar langkah kaki Nina bergegas bersembunyi. Dia buru-buru melompat ke atas kursi. Alat pelacak kini sedang mencari Nina juga. Setelah kedua orang itu pergi, dia bergegas datang ke depan ruang server, lalu ingin meletakkan sidik jari dengan tangan yang gemetar. Sidik jari bahkan jatuh karena ketegangannya. Dia menghapus keringatnya, lalu berhasil meletakkan sidik jari itu, membuat pintunya terbuka. Dia masuk dan mencari sesuatu di kotak server. Ini adalah kunci untuk mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya. Tapi sekarang dia ragu karena meretas server adalah kejahatan yang sangat serius. Alat-alat mencarinya di mana-mana. Akhirnya Nina memutuskan menyerah, meninggalkan ruang server lalu bertemu dengan atasan. Alat pelacak tingkat atas menemukannya dan setelah menerima informasi, langsung mengosongkan lokasi. Atasan bertanya kepadanya mengapa dia belum selesai bekerja. Dia bilang dia ingin mendedikasikan lebih banyak untuk perusahaan. Membuat atasan tersentuh. Alat pelacak mengambil alih tracking. Nina telah pergi selama 6 menit. Dia kembali ke rumah untuk menemukan berkas ayahnya. Nina tidak dapat menemukan informasi apapun di komputer ayahnya. Sampai ia menemukan buku bank. Ayah selalu mendepositokan uang secara berkala ke seorang bibi yang tidak dikenal. Namun ketika diperiksa rekening ayah terkunci. Nina menghubungi server untuk bertanya. Jawabannya akun sudah dibekukan. Cerita selanjutnya bahkan lebih menyeramkan. Ayah Nina terbunuh. Tapi penyebab kematian dalam sistem disebut kematian alami. Printer berfungsi terus. Tidak sampai 10 detik alat pelacak selesai. Tugasnya sangat sederhana, melacak setiap orang di kota. Sebuah keluarga yang berisi 3 orang akan memiliki 3 perangkat. Semua tindakan mereka dimonitor. Setiap kali pergi bekerja. Setiap kali sampah diambil di tanah. Sikap terhadap orang asing direkam. Semua data dikirimkan ke server. Alat ini mengevaluasi orang-orang. Begitu hal buruk dilakukan,
Sistem akan mengumumkan ke seluruh kota. Dan berdasarkan lokasi pelaku, dalam waktu singkat bisa sampai ke pengadilan. Seiring waktu akibatnya akan sangat parah. Sejak saat rezim totaliter muncul, Departemen Investigasi Kota semuanya bersemangat. Tetapi ketika para oknum perusahaan Toan melakukan kejahatan sistem tidak mendeteksinya. Semuanya berjalan ke perusahaan Toan Chi. Tetapi di kota telah terjadi kasus perceraian. Dan tidak melaporkan ke sistem. Perusahaan ini berharap Nina akan menjaga rahasia ini. Nina tidak ingin ayahnya mati secara tidak adil. Sehingga dia diam-diam menyelidikinya. Nina dulunya seorang programmer perusahaan Toan Chi. Nina sekarang bergabung dalam diskusi produk. Dia menemukan sirkuit utama firewall untuk menghindari serangan peretas. Mungkin ini kesempatannya untuk masuk ke server. Adiknya juga menggunakan cara lain untuk menyelidiki hal ini. Sejak lahir dia selalu diawasi dan tidak pernah meninggalkan kota Tanchi. Adik Nina mencari cara untuk masuk ke kota tanpa pengawasan. Itu tidak mungkin. Ada sekelompok mafia yang meminta uang kepadanya. Tapi dia benar tidak punya uang. Kemudian berusaha pergi tapi dipukul sampai pingsan oleh mafia itu. Setelah sadar dia bilang, kakak saya seorang programmer, dan dia akan menyelamatkanku. Nina saat ini bertemu seniornya di dalam lift. Seniornya sedang belajar bahasa Cina. Nina belum bertemu seseorang yang belajar bahasa Cina. Bagaimana cara kamu ingin meminta maaf? Bull menunjukkan keahliannya berbahasa Cina. Bull merasa bahwa pelafalannya benar. Mereka asyik mengobrol saat itu. Setelah keluar lift, Nina melihat panggilan tak terjawab dari adiknya. Dia sadar saudara laki-lakinya dalam bahaya. Dia bergegas keluar kota dengan rasa khawatir. Di luar kota tidak ada alat pelacak. Berdasarkan lokasi, kedua bersaudara itu bertemu lagi. Permintaan bos mafia sangat sederhana. Mereka mendapatkan kendaraan lapis baja. Dan ingin membuka pintunya tapi tidak bisa. Perangkat lunak tidak kompatibel. Untuk menyelamatkan adik laki-lakinya, Nina harus membantu mereka membuka pintu mobil. Melalui operasi ke penjara, pintu mobil lapis baja dibuka. Melihat di dalamnya penuh dengan uang, Nina mengetikkan kode lain. Ketika dia hendak membawa adiknya pergi, bos mafia menyuruhnya untuk tetap di sini membantu mereka. Adiknya lalu mendorongnya. Lalu ada bunyi peringatan untuk kendaraan lapis baja. Kedua saudara itu berlari keluar dari gang menuju jalan utama. Mereka kembali ke kota Denchi. Rencana untuk menemukan pembunuh dihentikan. Tapi Nina tampaknya punya rencana baru. Dia pergi ke atap perusahaan lagi. Berhasil memegang tongkat untuk masuk ke kawat bertekanan tinggi. Penyalahgunaan elektromagnetik pada perangkat. Dia tidak ragu kali ini. Langsung memasukkan arteri master ke dalam sakunya. Alat yang bertanggung jawab untuknya muncul. Kali ini dia lolos dari pengawasan selama 5 menit. Setelah membawa pulang arteri master, adiknya mengatakan bahwa kematian ayahnya adalah kematian alami. Berdasarkan pelacakan sistem, dia meminta bantuan kepada orang balai kota, dan mengambil laporan kematian dari sistem. Tanda tangan di atas adalah orang yang tidak dikenal. Diduga perusahaan tahu semua tentang itu, tapi kemampuan Bibi terbatas. Sekarang hanya Nina yang bisa terus menyelidikinya. Tapi dia hanya seorang karyawan. Dan masalahnya sekarang ada pada sahabatnya. Kalau Nina tidak bisa tinggal di perusahaan, setiap investigasi tidak ada artinya. Agar tidak dipecat di perusahaan, dia harus menyingkirkan sahabatnya terlebih dahulu. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.